Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafda Alfila Ramadana dengan NIM D600-210-153. Di sini saya akan menjelaskan hasil review mengenai analisis efektivitas mesin injection molding menggunakan metode OEE atau Overall Equipment Effectiveness dan juga FMEA pada studi kasus di PT Cahaya Bintang Plasmindo. Untuk tujuan dari jurnal ini sendiri yaitu ada tiga. Yang pertama, menganalisis efektivitas mesin injection molding di PT Cahaya Bintang Plasmindo. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitas mesin. Dan juga tujuan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja mesin dan mengurangi kerugian yang terjadi selama proses produksi. Untuk selanjutnya yaitu metode yang digunakan ada dua, yaitu yang pertama Overall Equipment Effectiveness atau OEE dan juga Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Untuk metode yang pertama, OEE adalah metode yang digunakan untuk mengukur efektivitas mesin atau peralatan dalam proses produksi. Nah, jika nilai OEE tidak memenuhi standar kelas dunia, dilakukan analisis terhadap 6 big loss, yaitu breakdown loss, setup and adjustment loss, idling and minor stoppages, reduce speed loss, process defect, dan juga reduce yield. Untuk metode yang kedua yaitu ada Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA, merupakan metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam sistem, produk, atau proses, serta mengklasifikasikan dampak dan penyebabnya. Baik, untuk perhitungan OEE itu sendiri, yang pertama yaitu untuk menghitung availability, di mana rumusnya yaitu operation time dibagi loading time dikali 100%. Nah, bagaimana cara mendapatkan operation time? Yaitu dengan cara loading time dikurangi dengan downtime, maka nanti akan mendapatkan hasil operation time. Nah, di sini saya mengambil contoh pada bulan Agustus, di mana operation time-nya yaitu sebesar 443, lalu untuk loading time yaitu sebesar 574, sehingga mendapatkan hasil availability pada bulan Agustus sebesar 77,17%. Nah, untuk lebih lengkapnya dari bulan Agustus hingga bulan Juli dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Baik, setelah kita menghitung availability, kita akan menghitung performance efisiensi, di mana rumusnya yaitu proses amount dikali ideal cycle time dibagi operation time dikali dengan 100%. Nah, proses amount itu apa? Jadi, proses amount adalah jumlah produk yang diproduksi. Di sini saya juga masih mengambil contoh di bulan Agustus, di mana proses amount sebesar 16.479 pieces, dan untuk ideal cycle time-nya yaitu 0,023 jam per pieces, lalu untuk operation time yaitu sebesar 443 jam, sehingga mendapatkan hasil performance efisiensi pada bulan Agustus sebesar 85,55%. Untuk hasil performance efisiensi di bulan-bulan yang lain dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Baik, lanjut. Setelah kita menghitung performance efisiensi, kita akan menghitung rate of quality product, di mana rumusnya yaitu proses amount dikurangi dengan defect amount dibagi proses amount dikali dengan 100%. Nah, di mana proses amount tadi sudah saya jelaskan, yaitu jumlah produk yang diproduksi, lalu untuk defect amount yaitu jumlah produk cacat. Nah, ini untuk proses amount pada bulan Agustus sebesar 16.479 pieces, dan untuk defect amount pada bulan Agustus yaitu sebesar 654 pieces, sehingga mendapatkan hasil rate of quality product sebesar 96,03%, di mana hasil rate of quality product pada bulan yang lain dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Oke, setelah kita menghitung dari ketiga aspek tersebut, ini saatnya kita menghitung overall equipment effectiveness atau OEE itu sendiri, di mana rumusnya yaitu availability dikali dengan performance efficiency dikalikan dengan rate of quality product. Dan di sini OEE di bulan Agustus yaitu sebesar 63,41%.
dari hasil perkalian availability dikali performance efficiency dikali dengan rate of contact product. Nah, untuk hasil OEE di bulan-bulan ini juga dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Nah, setelah kita menghitung OEE, dapat ditarik kesimpulan untuk OEE itu sendiri bahwa rata-rata pencapaian OEE mesin injection molding CF300 yaitu sebesar 63,27%. Nah, berdasarkan standar ideal OEE yang menyarankan nilai OEE itu harus lebih besar dari 85%, maka OEE dari hasil perhitungan ini tidak memenuhi syarat dan perlu dilakukan perbaikan. Nah, untuk kesimpulan dari FMEA itu sendiri, yaitu penyebab kegagalan terbesar yang mempengaruhi rendahnya nilai OEE pada faktor reduce speed loss adalah kecepatan mesin berkurang dengan RPM sebesar 200. Dan pada faktor breakdown loss adalah kerusakan mold dengan RPM sebesar 280. Nah, dari kesimpulan yang telah kita dapat mengusulkan perbaikan, di mana di sini terdapat 4 usulan perbaikan, yaitu yang pertama, membuat jadwal pergantian masing-masing komponen mesin dan rutin melakukan pergantian komponen. Yang kedua, menerapkan autonomous maintenance yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan operator terhadap kondisi mesin injection molding. Yang ketiga, melakukan perawatan preventive maintenance dengan diberlakukannya sistem daily maintenance. Dan usulan perbaikan yang terakhir yaitu tidak menggunakan peralatan kerja yang dapat merusak ban. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.